Jadi saya nggak percaya kok memang dari dulu yang namanya itu baik kejaksaan, baik kepolisian. Saya tidak percaya ada keadilan di situ. Kalau Anda punya uang banyak, Anda akan diangkat, Anda akan dihormati. Tapi kalau Anda tidak punya duit, selesai Anda dibuat di situ. Makanya saya bilang saya nggak percaya. Mau itu pun Kapolrinya orang Kristen sekalipun, saya nggak percaya. Wah, Victor. Iya, Salam. Saya sambil tunggu Pavel sama Kanuru, tolong kalau ada yang bisa kejar bisa masuk kemari ya, Pak Kanuru sama ini supaya kita bantu solusinya. Pak Kanuru ini paling parah nih Kanuru soalnya nih yang sudah strike 3 nih, tewas nih. Tadi sempat curhat kan di channelnya Pavel masalah si JT yang pertama men-strike dia dulu kan, sampai ngemis. JT yang pertama strike dia, ya terus ngemis sampai akhirnya dia bilang ya udahlah aku nggak mau ngemis lagi gitu. Tadi sempat saya nonton juga gitu, Pastor. Jadi sebenarnya gini, Pak Paul, kalau melihat ini keadaan Kristomer yang sekarang ini, itu kayaknya berebutan untuk mengangkat berita, itu seharusnya si yang diangkat itu harusnya senang dong, itu harusnya senang. Artinya pekerjaan mereka semakin berkurang. Pekerjaannya harus promosikan kemana-mana berita ini. Kalau zaman saya dulu kan YouTube kan belum ngetop gitu Pak, waktu kasus saya. Jadi saya harus keluarkan uang banyak untuk conference. Iya, conference untuk itu. Iya. Nggak sedikit loh Pak. Mereka misalnya mengadakan di restoran mana kumpul dengan wartawan, traktir makan. Ya uang saya juga yang dipakai gitu kan. Jadi semua itu memang harus besar uang yang dikeluarkan. Nah, sekarang nih yang saya lihat cuman ke YouTube itu lagi, ke channel itu lagi, ke channel itu lagi. Nah, viewernya berapa? Terus yang karena orang takut mengangkat akan di-strike lagi gitu. Jadi cuma itu aja, si channelnya JT aja, situ aja nongkrong mereka untuk apa gitu. Nah sebenarnya ini ada yang makanya bilang kemarin Pak Pastor bilang curiga ada orang di belakang ini yang ide untuk men-strike ini siapa. Dan Kanuru sendiri sempat ngomong tadi kan bahwa dia juga yang strike pertama kali itu ya si itu. Nah yang lucunya lagi temannya si Abi, teman akrabnya yang dari Aceh ini yang murtadin juga sekarang jadi penginjil, itu pun di strike sama Abi Saifuddin gitu ya. Saya bilang ini udah makin nggak beres nih teman-teman ini. Kenapa harus ada kita malah saya juga ikut pada channel yang lain yang menyatakan ayo kita bergandengan tangan untuk apapun permasalahan, apapun kasus kita angkat bersama. Nah, sekarang malah kayak jadi begini. Nah, kemudian yang masalah pengadilan tadi yang sempat disinggung-singgung oleh Ibu Lisoy bahwa harusnya tempat yang aman itu adalah di salah satunya di kepolisian. Tapi kalau mengutip dari Pengkhotbah 3:16 di mana ada pengadilan di situ tidak ada ketidakadilan, jelas sama sekali memang itu di sana memang ada ketidakadilan. Jadi saya nggak percaya kok memang dari dulu yang namanya itu baik kejaksaan, baik kepolisian. Saya tidak percaya ada keadilan di situ. Kalau Anda punya uang banyak, Anda akan diangkat, Anda akan dihormati. Tapi kalau Anda tidak punya duit, selesai Anda dibuat di situ. Makanya saya bilang saya nggak percaya. Mau itu pun Kapolrinya orang Kristen sekalipun, saya nggak percaya. Saya nggak takut mau ngesebutkan ini. Memang saya nggak percaya. Selalu mencari-cari kesalahan itulah. Saya yang lalu juga saya diangkat begini. Sudah dinyatakan tidak ada satupun yang saya korupsi dan malah saya harus membayar ke negara. Saya sudah bekerja dan saya tidak dibayar, tetapi saya mau ditahan, mau dipenjarakan. Weh, saya bilang tar dulu. Hukum itu pisau bermata dua. Malah saya yang menang, gitu kan? Artinya gini. Yang saya mau dari kemarin saya katakan, kita tidak perlu terlalu pengacara yang hebat. Misalnya menggunakan Ruhut Sitompul lah, menggunakan si
Hotman Paris, nggak perlu. Tetapi kalau ada kesehatian antara lawyer dengan yang akan dibela, terbuka apa adanya masalah kasus itu. Ada kesehatian dan dalam mencari dukungan data apapun, ada sehati akan menang kok Pak. Saya bilang, yang Pak Paul bilang kemarin juga bahwa pengadilan itu berapa sih biayanya? Memang nggak ada. Paling 5.000, malah ada yang cuma 100 rupiah. Nggak banyak. Yang banyaknya itu ya untuk melakukan conference, untuk membayar lawyer, itu memang besar. Nah itu kadang-kadang sekarang ini kasus ini malah diangkat, malah takut, malah di strike gitu loh. Untungnya saya memang sekarang ini lagi tidak jarang mengupload video gitu kan Pak Paul. Jadi yang bisa-bisanya saya ambil, untung saya nggak sempat ambil gitu banyak si Abi. Kan jadinya lucu ini teman-teman yang Kristuber ini. Mereka berusaha mengangkat, malah mereka yang dijatuhkan. Kayak Kanuru tadi mereka bercerita panjang lebar situ Pak Paul. Sampai mereka bersepakat akan men-strike si JT dengan si Abi, akan di-strike mereka. Nah ini tolong diingatkan Pak Paul. Akan ada yang mengambil keuntungan dari hal-hal seperti ini, perpecahan seperti ini. Tetap kita sehati, tetap kita bergandengan tangan, lupakan kejadian-kejadian tidak enak, mari bergandengan tangan. Kemarin saya bilang juga, si Abi kok bisa-bisanya live di mana-mana, tetapi menghubungi Pak Pastor aja, Pak Paul aja nggak mau gitu loh. Dan satu lagi yang disampaikan Kanuru tadi, sama dengan yang kejadian sama Pak Paul, nomor HP diblokir, sama itu pun terjadi pada Kanuru terhadap JT, perlakuan JT terhadap Kanuru. Itu aja Pak Paul, Tuhan memberkati. Pak Paul, ada Pak Jenderal Pak Paul. Udah jadi co-host dia. Oh udah. Pak Paul lagi makan. lagi unmute. Itulah saya bilang, ini tadi. Oke, sorry. Ini ada yang main mute nih. Oke, sebentar nih. Udah mute all, kecuali co-host bisa nyalakan sendiri. Pak Jenderal bisa nyalakan sendiri. Saya buka ini profile sudah masuk. Habis profile Kopi Kristi, lalu ada ini ya, profile sama saya harap Kanuru bisa masuk. Tujuannya hari ini, sekarang ini adalah supaya Kanuru tenang. Kalau memang dia kan ada project untuk pelayanan untuk sekolah atau yatim anak panti asuhan. Saya lupa kemarin ngomongnya ya, karena kemarin ngomongnya terbata-bata sambil udah pusing banget, udah galau banget. Jangan takut. Kita sesama YouTuber, kita support dong. Ya. Urunan dong, patungan dong. Berapa kemarin mau bayar tanah uang muka berapa? Nanti bulanannya bagaimana? Gedein lagi. Kita promosiin di sini. Kanuru. Nah, nanti Kanuru malah punya 2 channel kalau nggak jadi di-strike sama si Saifuddin. Jadi dia punya 2 channel. Kita gedein lagi dong. Channelnya Kanuru bagus, ya kan? Jadi kita gedein lagi. Bangun lagi, jangan takut. Nah, 1-2 bulan kita support dong. Itu. Jadi harus tolong-menolong dong kita. Ya kan? Supaya kita jangan nyerang Saifuddin Ibrahim. Bagaimanapun juga dia sedang melakukan sesuatu yang baik, walaupun dengan cara yang dia sedang dikerjain sama orang-orangnya dia. Dari dulu Saifuddin mah bolak-balik ketipu. Ya, jadi udah biasa, saya nggak kaget. Ya gitu loh, makanya saya nggak heran. Dari dulu saya divita sama timnya Saifuddin. Ya, kita mah tenang-tenang aja, kita udah ngerti. Tapi Saifuddin sama saya tetap baik-baik aja. Nah, baru kali ini saya diblok sama Saifuddin nih, baru kali ini nih. Nah, kan heran, tapi nggak apa-apa. Ya oke, susu kuda. Hey, shalom, rahayu, buka, jus, gubrak, ulala bebe. Waduh, ini banyak tamu agung ya, jadi saya mau coba sesingkat mungkin lah, soalnya nanti banyak tamu penting ya. Tapi ya, saya mau bilang ya, jangan lupa like dan subscribe Susu Kuda, channel pembaharu bagi kaum milenial. Luar biasa. Lanjut. Kalau tidak,
nanti terkutuk jadi kodok dalam panci. Enggak, saya nggak punya kekuasaan itu. Jadi susu di dalam kuda. Oh ya. Iya toh. Kalau kodok dalam tempurung kan udah punya saya, lu jangan ikut-ikut Oh, dong, nggak waduh. boleh, haram jada. Susu di dalam Gawat. kuda. Iya. Gua kutuk lu jadi susu dalam kuda. Gitu. Ya, tapi gini ya. Tapi nggak Paul, boleh ya. Nah, silakan. Ya, tapi gini Pak Paul ya, tapi ya, aduh tadi sejak reset udah banyak banget isu yang dinaikkan ya. Tapi yang saya bilang pertama ini sih ya, ternyata sampai detik ini ya masih KC mania ya. Tapi ya yang Pak Paul bilang itu benar loh, kalau muka gantengnya Pak Paul ditaruh di thumbnail di YouTube, itu views-nya moncer banget. Itu Moncer. sekarang ya, di YouTube saya, video yang paling tinggi sepanjang masa itu, yang udah hampir 10.000 views ya, kalau standar saya sih. Yang ada udah fotonya hal, saya. ya. Itu yang saya taruh foto Smackdown Pak Paul itu tuh sama Sujinur. Jadi videonya apa? Itu si siapa itu ya? Sebentar ya, itu ada satu teropong apa siapa itu ya? Videonya apa isinya? Fotonya saya kurang asem, tapi jadi rame dia. Waduh, satu teropong atau si LTOM itu sampai ngekek istri saya tuh sampai geli dia. Nah terus gini Pak, yang kedua ya, dulu kan waktu Pak Paul viralin yang kasus ini ya, penyiksaan Pak Muhammad KC itu, yang saya ingat tuh hari Kamis itu ya, yang besoknya langsung terekspos semua si Napiling Longbonatai itu saya tadinya pikir ini momen persatuan Kristuber Pak, wah akhirnya nih bersatu, nggak taunya sekarang malah ada strike A, strike si B, sekarang B, Smackdown si Tetap A, bersatu, yang tenang, begini-begini. tetap bersatu bro. Ya, ini bau-baunya deja vu seperti momen pas Oneness versus Trinitas versus Unitarian versus Susutarian. Tapi tenang aja, saya tahu walaupun makin lama kelihatannya makin pemahaman dasmu-dasku, tapi Ya. yang begini-begini ini kita udah belajar ya dari kejadian yang lalu, dan saya tahu para Kristuber sudah bijak ya dalam hal ini. Nah, yang ketiga, yang terakhir saya mau bilang begini. Memang saya mau tanggapin apa yang Pak Raja Uti tadi sebutkan ya. Benar, di dunia gubrak-gubrak Kristuber ini sekarang bahaya banget, banyak penyusup ya. Ini Raja Uti juga tahu ini, kita suka diskusi bareng. Yang saya perhatiin, saya mau sharing pengalaman saya ya. Jadi misalnya kalau kita buka sesi live YouTube nih, buka room stream ya, gini-ginian, itu suka ada yang ya kita duga kadrun ya, yang masuk juga belaganya tuh kononnya jadi rakyat jelata, mendesah-desah. Tapi sebenarnya mereka berupaya ngarahin diskusi ke angle-angle tertentu supaya nanti narasi kita mengarah ke menghina pemerintah, menghina Kapolri, bahkan menghina agama tertentu, Pak. Nah, terus selain itu mereka kita juga duga ada lagi tandemnya, Pak, yang standby sambil ngerekam video kita. Yang rekam di live kan? Iya, betul. Jadi kalau kita sampai tergiring, terus blunder, kita mau delete ke private ke, mau strike sampai mencret juga, nanti mereka udah punya buktinya udah dipegang mereka. Nah, terus digoreng abis-abisan, bahkan dilaporin. Jadi itu sih yang saya mau sharing pengalaman. Itu bahaya sekali. Pak Raja Uti juga udah sering diskusi sama saya, ngingetin saya tiap hari, jangan sampai kena jebakan itu. Nah, terus yang terakhir mungkin ya, ini mungkin kalau berhubung katanya ada Pak Jenderal, mungkin Pak Jenderal bisa jawab juga. Itu kemarin kabarnya gimana tuh ya, yang katanya Pak Jenderal Junius Tobing sama Pak Kutai katanya mau berkunjung ngeliat Pak Muhammad KC, itu follow up-nya gimana? Itu memang kita lagi mau tanyakan juga nanti. Oke, ya mungkin itu aja Pak Paul. Save the best for the last. Ya. Ya, baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke. Ini nggak ada pecah-pecah. Nanti ini biar Bro Pavel, karena yang pasukannya banyak kan ini Bro Pavel ini sama Kanuru kan. Oke, Pak Franky dulu nih. Yang lain teman-teman gantian ya. Ini karena kan dari kemarin Pak Franky nggak dapat jatah ngomong soalnya, makanya saya duluin. Ya, silakan. Shalom Pak Paul. Ya. Luar biasa pengajaran malam ini. Jadi memang sesama Kristuber sedang perang di udara, Pak. Diuji, Pak, belum perang, Pak. Diuji. Ya, jadi bukan gini, perang, Pak. Jangan sampai perang. Luar biasa channel ini. Kasih agape-nya udah terlalu overloaded, Pak. Jadi siapapun yang ada di rombongan sini, pegangan kita cuma satu, firman Tuhan. Lepaskan pengampunan. Reaksilah dengan positif, ya. Karena kalau kita bereaksi, wah itu si jahat bertepuk tangan. Jadi disinilah kesempatan tentunya Pak Paul menunjukkan hikmat yang sebenarnya itu seperti apa. Ketika Pak Abi, Pak JT, si Febri, Martin Lukas, istrinya KC live, mereka memang menyerang habis Nabi ke-26.
tetapi dengan penuh hikmat, merespon dengan sangat positif, jangan bereaksi, biarkan waktu yang menjawab segala-galanya. Nah, jadi saya cuma bisa mengatakan saya salut dengan Pak Paul, luar biasa pengajarannya, luar biasa dampaknya, dan memang kita harus hadir membawa dampak yang baik. Apapun serangan dari luar, kita merespon dengan positif. Jadi itu saja sih Pak Paul. Semoga channel ini menjadi berkat bagi siapapun yang mendengarkan channel ini. Terima kasih, itu aja, salam dari Bali Pak. Luar biasa. Ini terima kasih Pak Franky, segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Tapi memang kita kan kalau udah ngajar kudu praktek ya. Jangan sampai orang bilang kasih, terus kita kepancing dikit langsung bereaksi hajar. Jangan. Kita minta tolong, makanya saya bilang kalau memang kenyataannya Kanuru itu lagi paling susah di antara yang kena strike ini. Kanuru yang paling ribet ini sekarang nih. Makanya saya berharap Kanuru bisa masuk, cerita sama kita masalahnya dia apa, kita bisa bantu apa supaya dia bisa tenang. Nah, dia tenang, kita bantu support. Kan yang dia kerjakan itu pelayanan juga, sama saja kita mau sok-sokan, wah bela KC, bela apa, atau saudara sendiri lagi pelayanan kita nggak dukung, bullshit juga kan. Nah, kita kasih 1 miliar buat KC, Kanuru lagi mau pelayanan di NTT, kita biarin garing, makan aja tuh jagung, jangan dong, ya kita support. Gitu loh, butuh support apa kita. Kemudian kita dulu YouTuber dulu, kita kan sudah dapat uang dari YouTube walaupun nggak seberapa juga, tetap ya kita butuh berapa, yuk kita support urunan. Maksudnya Kanuru dipanggil biar cerita sama kita semua proyeknya dia, sekalian kita gedein gitu loh. Ini Bro Pavel, silakan Bro Pavel. Jadi kita nggak usah marah-marah sama Abi, karena Abi dijebak sama teman-temannya dia, sama orang-orangnya dia. Abi tuh nggak begitu percaya saya. Abi tuh orang yang tulus. Saya kenal Abi itu dari 2015 ya, dan kita nggak pernah punya masalah. Walaupun orang-orangnya Abi itu ada yang beberapa orang ya fitnah saya ya, tapi saya sama Abi selalu baik, kita telepon, nggak ada masalah. Jadi saya tahu persis, tiba-tiba dia tipu sama anak buahnya yang jelek-jelekin saya itu, yang ditipu lagi sana lagi itu, saya bilang, kamu itu loh Abi nih, teman-teman lu mau memiliki Tuhan semua, kayak saya ini loh temennya sama Franky, sama Pak Jenderal, sama Pak Putih, sama Pavel yang baik-baik itu loh. Ya, Bro Pavel, silakan. Salam waras semuanya. Salam. Iya, saya juga barusan live tadi, dan sebenarnya saya nggak ada persoalan ya sama siapapun ya, sama saya pun saya nggak ada persoalan karena channel saya luput dari strike. Terluput dari jebakan jeratan maut. Iya. Bahkan tadi ada yang curhat katanya, aduh saya disuruh viralkan malah saya di strike katanya gitu kan, ya pusing juga apa maksudnya. Lalu tadi yang curhat di Pavel tadi bukan Kanuru ya, saya luruskan dulu, tapi itu MD Waru ya, MD Waru yang curhat, yang curhat tentang si Joshua Teu yang strike ya, padahal katanya dia menanggapi video Joshua Teu, tapi tiba-tiba dia di strike sama Joshua Teu. Lalu dia telepon Joshua Teu, kata Joshua Teu, ya gampang aja nanti dicabut strike-nya gitu kan. Lalu dia suruh telepon 2 jam kemudian. Ya giliran ditelepon 2 jam kemudian nggak masuk, di WA pun nggak masuk. Lalu Waru ini tes WA pakai nomor lain masuk gitu. Oh, berarti memang dia blokir gitu kan. Dia blokir Waru. Ya akhirnya sudah strike-nya sampai 3 bulan kan strike-nya itu. Tapi puji Tuhan channelnya selamat ya. Itu tentang saya luruskan dulu ya. Jadi bukan Kanuru nggak sama sekali nggak masuk ya di live. Dan saya kaget tadi ditelepon sama seorang Kristuber juga yang ternyata kena strike juga sama Saifuddin. Dan rupanya 2 video dia itu pernah juga diambil sama Saifuddin, diposting di channel Saifuddin. Dan akhirnya tadi malam dia strike juga si Saifuddin ini, si Abi ini, dia strike 2. Lalu tadi kata dia, tadi Saifuddin tiba-tiba telepon dia, tapi dia nggak gubris, nggak mau angkat. Nggak lama Joshua Teu juga telepon dia. Dia bilang begini, apa urusannya Joshua Teu dengan saya gitu kan? Tiba-tiba dia telepon saya, tapi dia nggak angkat. Lama-lama kalau nggak salah, kemudian istrinya Saifuddin juga telepon, tapi dia nggak angkat. Sebenarnya gini, dia hanya pengen kasih kasih semacam warning kepada Saifuddin. Ya bukan hanya Anda yang bisa strike orang gitu loh.
kami pun bisa strike Anda. Kalau kami jahat, ya rame-rame kami report channel Anda, mati juga channel Anda. Tapi kami nggak melakukan itu. Gitu loh. Makanya dia katakan apa yang kami rasakan sekarang kamu sudah rasakan gitu loh. Maksudnya begini, please ya, saya akan cabut strike ini. Dan dia masih ada satu pelor ini. Satu lagi dia strike, habis channelnya Saifuddin. Makanya dia bilang tadi sama saya, ya saya berharap Pak Saifuddin segera cabut ya semua strike-nya kawan-kawan yang para youtuber ya, dan saya akan cabut strike itu. Nah, dan rupanya Pak Paul sudah ada channel yang ini yang amsong Pak, yang mati Pak. Langsung Gara-gara mati. strike. Ya, sudah ada yang langsung mati. Itu ada beberapa channel yang curhat. Saya dengar mereka langsung mati karena mungkin channelnya masih kecil Pak. Jadi langsung mati, jadi udah nggak bisa buat apa-apa gitu loh. Syukurnya Kanuru masih ada waktu gitu loh. Waktu itu dikasih sekitar Tanggal 12 Pak, sampai tanggal 12. Ya, tanggal 12 ini berakhir. Dan yang lain masih ada juga yang waktunya agak panjang. Jadi yang sekarang ini yang sedang di ujung tanduk ini Kanuru channel ini gitu loh, yang sangat disayangkan bahwa dan Kanuru lagi pegang proyek pelayanan besar, dia bikin sekolah atau panti asuhan gitu loh. Iya, saya dengar dari temannya katanya dia mau bayar sebidang tanah untuk bukan mau bayar, mau melunasi sebidang tanah lewat uang dia bulan ini. Tapi kalau channelnya udah dimatikan ya udah dia nggak dapat apa-apa lagi gitu loh. Makanya sangat sedih sekali. Kenapa? Maksudnya kalau yang melakukan ini orang lain sih ya no problem. Tapi ini teman sendiri yang ternyata asistennya Pak Saifuddin juga sih Kanuru ini. Gitu. Dan belum bisa masuk ya Kanuru ya. Mestinya tanyain dia butuh berapa supaya jangan terlalu panik kalau sampai Saifuddin tidak mau buka channelnya. Pokoknya jangan sampai marah-marah. Kita carikan duitnya gitu loh. Ya. Nanti saya coba hubungi teman-teman supaya Kanuru ini bisa gabung lah ya. Lalu alasannya Abi kan katanya ini urusan admin lah. Saya nggak tahu apa-apa lah. Saya cuman tulus lah melayani khotbah dan lain sebagainya kan. Tapi kan otoritas channel itu kan tetap dia juga Pak Paul. Otoritas kan admin itu kan dia yang angkat Pak. Kalau dia perintahkan, ayo buka ya buka gitu loh. Dan yang saya aneh, ketika dia di strike, tiba-tiba responnya cepat gitu loh. Menelpon teman saya ini untuk ya tentulah dia telepon supaya bisa dibuka strike-nya. Tapi ketika orang telepon dia susah minta ampun, ya kan? Sulit minta. Beberapa teman coba hubungi dia nggak ada yang digubris Pak. Tapi giliran dia kena strike sampai Joshua Teu turun tangan Pak, menelpon teman saya ini. Dan tadi dalam sejarah saya baru lihat Joshua Teu tiba-tiba live bareng sama Saifuddin. Ada apa? Makanya dugaan saya, ini baru dugaan saya, ini permainan Joshua Teu. Maaf, ini dugaan saya. Ini permainan karena Waruru akhirnya sudah pernah mengalami hal di strike sama Joshua Teu. Itu loh. Kalau gini gimana Bro Pavel? Ini masukan saya. Tapi gini, saya nggak bisa bilang bahwa ini paling benar ya, karena kan ini kan masalah perasaan dan masalah kredibilitasnya seorang YouTubers juga ya. Ini sorry ini cuman daripada kita mengancam dengan strike ya. Daripada mengancam dengan strike, kita buka aja strike si Saifuddin. Terus begini loh, kalau dia membuka strike-nya pada YouTubers hanya gara-gara dia kena strike lagi, maka kita nggak bisa buktikan kasihnya dia, bagaimana integritasnya dia sebagai hamba Tuhan, ya kan? Tetapi kalau dia buka karena dengan kesadarannya sendiri, kita boleh. Kalau enggak, kita nggak pernah tahu sedalam apa dia. Minta maaf Pak, sorry ya saya sudah tidak respect lah sama Saifuddin. Minta maaf. Oke. Ya udah enggak ini saya bilang minta maaf. Ini bukan buat ini, cuma buat usulan saja. Nah, kalau untuk masalah Kanuru nanti kita patungan lah. Kita sama-sama timah duit dari YouTube. Dia juga berjuang sama-sama kita. Apapun yang terjadi pokoknya patungan gitu loh. Iya, betul Pak. Kita jangan munafik lah, kita mau bantu KC yang nggak jelas begitu, sementara Kanuru di depan mata kita nggak tolongin, munafik lah. Kita tolong juga dong. Gitu loh. Dan ini Pak, ini yang saya takutkan Pak. Ya mudah-mudahan tidak terjadi lah. Sebenarnya Abi Saifuddin ini sedang membakar dirinya sendiri nih Pak, menurut saya. Saya sudah bilang beberapa hari yang lalu saya WhatsApp dia, Abi jangan sampai timnya Abi bikin kesalahan dan ditimpakan ke Abi. Mereka kan kejutan, woi gue pro bono sama Prabowo, kan repot kan. Halo. Karena saya sudah dengar statementnya beberapa teman,
Pavel minta maaf, ya kami harus masalahnya. Supaya gini, kata mereka gini, supaya jangan orang lagi yang tertipu. Jadi, ada apa? Yang Pavel tenang aja Pavel. Diam aja deh saya bilang. Yang penting hari hal dia tidak tarik. Ini bukan ancaman kata dia, tapi hari hal dia tidak tarik, ya minta maaf. Kami harus bongkar semua supaya tidak lebih banyak lagi orang yang tertipu. Saya pun tidak tahu apa itu dan mereka tidak membuka kepada saya. Itu. Nggak apa-apa. Ini terus jangan merasa bersalah. Saya ngomong begini juga jangan merasa bersalah tuh. Wah si Paul lebih enggak. Karena kan ini masalahnya ada masalah harkat hidup ya, nafkahnya orang ya. Jadi saya ini mohon maaf. Jadi jangan berarti saya lebih baik daripada Kanuru. Enggak. Cuman sebagai konsekuensi saya ngomong begini. Ya saya ngajak teman-teman. Saya juga akan ikut urun, terutama ya ikut urun buat bantu Kanuru gitu loh. Cuman jadi kalau kita nasihatin orang juga jangan cuma nasihatin nggak ada gerakannya juga, maksud saya begitu loh. Tapi bullshit lah kita bilang mau tolong ini tolong itu, saudara kita di depan mata yang berjuang sama-sama kita susah kita nggak tolong, itu bullshit banget lah. Tetap kita bantu lah apapun yang terjadi. Cuman tadi kalau saran saya itu kan hanya saran. Saya sudah menghimbau juga langsung bikin video live, teman-teman ada yang juga membantu juga, wah tolonglah. Oh tempatnya Pavel kan juga kan, tolonglah karena ini kan harkat hidupnya orang. Masa lu tega hanya gara-gara AdSense lu dicuri 1-2 juta, lu mau matiin hidupnya orang. Nah kan saya bilang begitu sama Saifuddin. Nah tapi kalau dia tetap mengeraskan hati, ya nggak apa-apa. Nanti berkat Tuhan itu bukan dari YouTube, tapi dari Tuhan kan. Jangan takut. Jadi nanti kita misalnya nanti teman-teman yang YouTube-nya mati semua masuk sini, ikut live di sini, ambil video saya ya kan, terus bangun gitu lagi. Terus ambil video bagus-bagus semua, kita support, kita promosiin ya lu juga promosiin, lu kan juga channel gede juga, promosiin juga gitu loh. Jadi supaya cepat naik gitu loh. Udah 20.000 kan udah tenang kayak Tanpa Ragi dulu kan sering masuk ke sini kan naik akhirnya kan. Terus masuk ke tempatmu segala, ini tuh sekarang udah 20.000 lebih, udah lumayan. 20.000 aja sebulan udah dapat, udah kalau dia monetasinya lancar ya, jangan kayak saya kuning semua, ya sebulan kan 3-4 juta kan juga dapat kan. Ya, tinggal potong-potong video itu segala macam. Kemarin kayak Smart Lapak aja sama LTOM sama satu teropong itu, begitu waktu saya viral itu dari 50.000, langsung 100.000 dalam sebulan aja. Ya kan? Bahkan para subscriber juga tadi kan komentar, dia bilang Pavel ya saya tahu lah siapa JT sama si Saifuddin itu, janganlah mereka seperti itu, jangan sampai saya bongkar ya akan mempermalukan mereka. Saya bilang ya janganlah seperti itu juga ya kan, ya kita coba dulu lah, tunggu aja lah kemurahan hatinya Pak Saifuddin. Ya saya sih memohon ya kalau Pak Saifuddin dengar ya video saya mohon malam ini cabutlah Pak, nggak usah lah diperpanjang. Sebenarnya kuncinya hanya sama Pak Saifuddin Pak, kalau dia iyalah cabut, nggak ada lagi. Cuman masalahnya kalau Saifuddinnya ditekan bagaimana? Kan Saifuddin itu orangnya tidak bisa ditekan. Kalau udah masalah, udah kerja tim, kalau buat dirinya sendiri, wah dia gak berani, nggak ada lawan deh. Dia udah mau dibeli, saya percaya, karena waktu itu kita tahu dia di dalam ya. Saya juga besok di dalam Polda jam 6 sore tuh, orang nggak boleh masuk, karena saya kan juga lagi dikejar kan. Makanya waktu itu juga ini kita beresin. Nah.